bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena sampai malam hari ini malam yang ketiga dikurangi satu ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama hadir melaksanakan qiyamul Ramadan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan karena perhitungan amal kita, wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah nanti di yaumil mahsyar kita termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita beruntung, Pak? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, umurnya pendek-pendek. Ya. Kalau umat terdahulu itu umurnya sampai 1000 tahun. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang yang sampai 100 tahun. Namun meskipun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek-pendek, tapi Allah beri satu keistimewaan yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Mengapa diberi keistimewaan dengan bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita Bapak Ibu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kemudian kita menghidupkannya, kemudian kita mengerjakan amalan-amalan, maka sama nilainya dengan kita ibadah selama 83 tahun. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya puasa ini Pak Bu tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa, tapi cara puasanya berbeda. Ya, kalau Siti Maryam, kenal Siti Maryam Bu? Kenal Siti Maryam Bu? Tetangga saya Pak Ustaz, itu Maryam lain. Ya. Siti Maryam itu Pak Bu, ya, ibunya Nabi Isa itu juga puasa, tapi puasanya berbeda dengan puasa kita. Siti Maryam ketika puasa dia tetap makan. Cuma Siti Maryam itu ketika puasa dia tidak berbicara. Nah itu Siti Maryam. Ya, jadi ketika ditanya, Maryam tidak akan menjawab, dia hanya menjawab dengan bahasa isyarat. Jadi Pak, kalau ibu kita coba Pak diam, berarti sedang berpuasa. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau bapak ditanya ibu, ya, ditanya tak dijawab, ya, dikasih tahu tak didengarkan, berarti bapak sedang berpuasa. Tak tahulah puasa karena apa. Gitu. Kemudian Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh itu puasa Pak Bu selama 1 tahun. Nah, bayangkan puasa Nabi Nuh itu selama 1 tahun Pak Bu, kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja Nabi Nuh tidak berpuasa. Kemudian ada yang 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu puasanya Nabi Daud, Pak. Bagaimana dengan puasanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu berpuasa setiap tanggal 13, 14, 15. Itulah yang kita sebut pada hari ini
ayyamul bid, puasa di pertengahan bulan Hijriah tanggal 13, 14 dan 15. Jadi sebelum perintah puasa sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad puasa mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah puasa ini Pak baru turun setelah Nabi hijrah ke Madinah 2 tahun. Jadi selama di Mekah Nabi belum melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini setelah Nabi hijrah ke Madinah, 2 tahun hijrah ke Madinah, barulah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang namanya puasa Ramadan selama 1 bulan. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa? Banyak hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Salah satunya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sumu tasihu, berpuasalah kalian, insya Allah kalian akan sehat. Betul tak tuh Bu? Ibu berpuasa sehat Bu? Apa Pak Ustaz? Sama saya lapar juga. Jadi menurut penelitian Pak, dilakukan oleh seorang dokter yang berkebangsaan Amerika, namanya Dr. Zaglul Beliau melakukan penelitian bahwa orang yang berpuasa 1 hari dia akan menghasilkan sel darah putih sebanyak 6 kali. Orang yang berpuasa 1 hari akan menghasilkan sel darah putih sebanyak 10 hari. Jadi kalau kita puasa 1 hari Pak Bu, kita akan menghasilkan sel darah putih sebanyak 10 hari. Kalau puasa 30 hari, maka kita akan menghasilkan sel darah putih kurang lebih 300 hari Pak. Kita ini 1 tahun itu 365 hari. 65 hari diambil dari mana Pak Ustaz? Kalau kita mampu menggenapkan dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka genaplah 365 hari. Maka orang yang berpuasa 1 bulan penuh, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, insya Allah stok sel darah putihnya akan cukup Pak. Sel darah putih itu gunanya untuk apa Pak Ustaz? Kalau seseorang kekurangan sel darah putih itu akan mudah terkena yang namanya penyakit. Kena hujan sedikit demam Pak, kena angin sedikit demam, tak ada duit sedikit demam, itu sel darah putih itu. Jadi kalau kita mampu melaksanakan puasa 1 bulan penuh ditambah dengan puasa 6, insya Allah stok sel darah putih akan cukup untuk 1 tahun. Karena orang yang kekurangan sel darah putih itu Bapak Ibu akan mudah sakit. Banyak kita lihat saudara-saudara kita yang mereka kekurangan sel darah putih sering dihinggapi atau didatangi yang namanya penyakit. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdasarkan penelitian juga, orang yang sering berpuasa maka kolesterolnya akan mudah untuk terbakar Pak. Mungkin banyak di antara kita hari ini Pak yang sudah aerobik, yang sudah fitness, tapi tak urus-urus juga Pak. Maka salah satu terapi gratis yang tidak bayar adalah dengan berpuasa. Insya Allah dengan berpuasa, kolesterol yang ada di tubuh kita akan dihancurkan dengan kita berpuasa. Gimana? Saya ini sudah banyak obat yang diminum Pak. Herbalife sudah, fitness sudah, semua sudah, tak mempan, tak menguruskan badan dia. Maka solusi terbaik adalah puasa. Puasa Senin, puasa Kamis, Ibu. Kemudian kalau bisa puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Kalau memang imannya agak tinggi lagi, tambah puasa daun Pak.
Saya pernah puasa Daud Pak, cuma 1 bulan sanggup Pak. Setelah itu tak sanggup lagi. Ya. Jadi kalau bisa kita usahakan banyak berpuasa, insya Allah tubuh kita akan sehat. Memang di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu, memang butuh yang namanya kolesterol, tapi tidak boleh berlebihan. Kekurangan kolesterol tidak baik, kelebihan kolesterol juga tidak baik. Karena fungsi dari kolesterol itu adalah untuk melindungi sel-sel yang ada di tubuh kita. Kalau sel-sel di tubuh kita dilindungi, insya Allah akan berdampak kepada panca indera kita. Ketika sel kita baik, maka mata kita baik. Ketika sel kita baik, maka pendengaran kita juga baik. Ketika sel kita baik, maka seluruh tubuh kita baik. Maka solusi yang terbaik adalah dengan berpuasa. Insya Allah kita akan menjadi sehat. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai anak muda, jika engkau mampu untuk menikah, maka menikahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata engkau tidak mampu, maka berpuasalah. Karena banyak hari ini Bapak Ibu, anak muda mau menikah tak sanggup. Kenapa? Hantarannya terlalu mahal Pak Ustaz. Kalau di Bengkalis nih Pak Ustaz, kalau tak ada 50 juta atau 100 juta, jangan pernah bermimpi untuk melamar anak orang. Akhirnya apa yang terjadi? Tak sanggup untuk menikah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Andai kata tidak sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Sampai kapan puasa Pak Ustaz? Sampai nikah dapat. Kalau tak dapat macam mana Pak Ustaz? Puasalah untuk selama-lamanya. Gitu? Ya. Kalau memang tidak sanggup berpuasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berolahragalah. Ya. Karena olahraga itu bisa menurunkan syahwat. Puasa juga bisa menurunkan syahwat. Ya, kalau orang sering-sering berpuasa, ya Pak, insya Allah tak pesawat lagi. Ibu, jangan sampai sering-sering Bapak berpuasa Bu. Nanti tak pesawat bahaya. Gitu? Ya. Jadi ada mahasiswa bertanya dengan saya, Pak, Ustaz, saya mau nikah tak sanggup, antara mahal. Bagaimana agar syahwat saya terkendali Pak Ustaz? Saya bilang olahraga. Olahraga apa Pak Ustaz? Kalau mengikuti sunnah Rasul, salah satu olahraga yang dianjurkan adalah berenang. Di mana kami nak berenang Pak Ustaz? Di Bengkalis tak ada kolam renang. Berenanglah di Sungai Bengkalis, insya Allah gratis. Selain syahwatnya hilang, insya Allah orangnya pun hilang juga. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita amalkan puasa, insya Allah nanti kita akan sehat. Apalagi usia-usia yang sudah tua, ya. Biasanya penyakit ini Bapak Ibu baru melanda kita setelah umur 40 tahun ke atas. Maka alangkah lebih baiknya di usia tua kita perbanyaklah untuk berpuasa agar kita selalu sehat. Pesan saya, karena puasa itu merupakan kewajiban untuk kita, rukunnya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri ya dari lapar, haus dan perbuatan-perbuatan lainnya. Maka kalau bisa niat kita puasa, kalau menurut Imam Malik itu Bapak Ibu bisa 1 bulan. Maka kita niatkan 1 bulan agar nanti ketika kita terlupa puasa kita tetap sah. Memang Imam Syafi'i itu menyarankan Bapak Ibu niat itu setiap malam. Tapi untuk antisipasi boleh kita berniat puasa untuk 1 bulan. Bahkan mazhabnya Imam Syafi'i yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyarankan untuk antisipasi agar dilakukan niat untuk 1 bulan. Jadi Bapak Ibu niatlah 1 bulan puasa, dan kalau ingat niatlah setiap malam. Agar apa? Agar puasa kita tidak sia-sia. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ibu-ibu sudah mulai gelisah karena masih ada cendol di rumah yang belum dihabiskan. Mungkin tausiah kita cukup sampai di sini. Terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.